Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat hari Sabtu, mari kita lanjutkan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar muatan SBDP di subtema 1 dan subtema 2. Nah, anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang sumber energi, sumber daya alam. Nah, di sini ada gambar tanaman jagung dan tanaman padi. Termasuk sumber daya alam yang mana ya? Ya, kedua tanaman ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan tanaman-tanaman ini biasa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak pernah belum mendengar lagu tentang yang berhubungan dengan tanaman jagung atau padi? Nah, setelah ini silahkan simak video bernyanyi tentang tanaman jagung dan juga tanaman padi ya, karena nanti di akhir video akan ada tugas untuk kalian. Selamat menyimak. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Nah, anak-anak sudah tahu ya, jadi lagu tadi itu adalah lagu menanam jagung dan juga serumpun padi. Oke anak-anak, di sini ada suatu pernyataan. Mira sedang menyanyi di acara pentas seni. Saat menyanyi, kita harus memperhatikan yang namanya satu, tinggi rendah nada, panjang pendek nada, dan juga tempo lagu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang tinggi rendah nada. Sebelumnya, di sini ada sebuah lirik lagu menanam jagung. Di sini terdapat apa saja ya? Oke, kita akan pelajari. Yang pertama, di sebelah atas tengah ini biasanya disebut dengan judul lagu. Kemudian di pojok sebelah kanan biasanya ini disebut ada yang namanya pencipta lagu. Di sini pencipta lagu menanam jagung adalah Ibu Sud. Nah, kemudian di pojok kiri atas ini biasanya berbentuk seperti
perperan atau pecahan itu disebut dengan birama, tapi ini bukan pecahan ya, hanya penulisannya seperti pecahan. Apa itu birama? Birama merupakan sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan atau ketukan pada setiap garis birama. Garis birama itu yang mana? Garis birama itu yang ini anak-anak. Nah, jadi ini di satu ruas birama ini ada berapa ketukan? Angka di bagian atas tanda birama menunjukkan ketukan per birama. Nah, ini biramanya adalah membacanya 4/4. Bagian atas ini itu adalah menunjukkan banyak ketukan per birama. Kalau yang bawah itu angka di bagian bawah tanda birama yang ini itu menunjukkan nilai not per ketukan. Artinya dalam birama 4/4 ini adalah dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, setiap satu ketukannya tersebut bernilai 1/4. Selanjutnya, kita akan mengenal not angka. Anak-anak pasti sudah tahu not angka itu apa saja. Mari kita ulangi. Not angka disimbolkan dengan angka 1 sampai 7. Dalam bernyanyi, ini tidak dibaca 1, 2, 3, tetapi do, re, mi, fa, sol, la, si. Oke ya. Anak-anak tentu ingatkan, kalau angka 1 membacanya do, 2 re, 3 mi, dan seterusnya. Nada ini atau not angka ini disebut dengan nada patokan. Nah, beda dengan yang sebelah kiri sini. Apa perbedaannya? Angkanya sama kok, Bu. Iya, betul, angkanya sama. Tetapi di bawah angka atau not angka ini terdapat tanda titik di bawahnya. Apa artinya? Artinya nada itu semakin ke kiri semakin rendah. Jadi kalau not angka di bawahnya ada tanda titik itu artinya notnya lebih rendah daripada nada patokan. Bisa dipahami ya? Kemudian kita menuju ke yang sebelah kanan. Not angkanya juga sama, Bu. Iya, sama, tetapi tanda titiknya ada di sebelah atas. Ini menandakan bahwa semakin ke kanan itu nada semakin tinggi. Jika not angka terdapat titik di atas, berarti nada-nada tersebut itu lebih tinggi dari nada patokan dan nada yang titiknya ada di bawah. Jadi ini patokannya ada di tengah. Semakin ke kiri itu semakin rendah, semakin ke kanan semakin tinggi. Tapi tetap dilihat dulu, not angka tersebut titiknya ada di sebelah mana atau tidak ada titiknya. Nanti Bu Rima akan berikan contoh. Nada makin rendah. Jika terdapat satu titik di bawah not angka, maka not tersebut dinyanyikan lebih rendah dari nada patokan. Nada patokan artinya jika tidak ada tanda titik di atas atau bawah not angka, maka not tersebut dinyanyikan dengan nada yang sedang. Nada makin tinggi artinya jika terdapat satu titik di atas not angka, maka not tersebut dinyanyikan lebih tinggi dari nada patokan. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, contohnya di sini, Bu Rima memiliki satu baris lirik lagu Menanam Jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di ke. Masing-masing not angka ini ada suku kata. Suku katanya itu yang di bawah sini. Misal ini nada sol, itu suku katanya a. Nada do, suku katanya yo. Oke, di sini kita akan belajar menemukan mana nada paling rendah dan mana nada paling tinggi di satu baris lirik lagu ini. Nada paling rendah pada lirik lagu tersebut adalah yang mana? Ada yang sudah tahu? Oke, nada yang paling rendah adalah sol dengan ada titik di bawahnya. Jadi, di satu baris ini yang paling rendah itu yang sol ada titiknya. Karena apa? Karena kalau yang nggak ada titiknya sedang. Terus kalau yang ada titiknya di atas berarti tinggi, tapi kebetulan di sini tidak ada.
Nah, di sini ada kenapa nggak 6 atau 7, Bu? Kenapa nggak la sama si? Ya karena sol lebih rendah dari la dan juga si. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian dalam not sol dengan titik bawah ini itu terdapat suku katanya apa saja? Ada a, ki, dan ta. Selanjutnya, nada paling tinggi pada lirik lagu tersebut apa, Bu? Oke, dicari nada paling tinggi. Nah, nada yang paling tinggi adalah sol. Sol yang tidak ada titik di bawah ataupun di atas, berarti nada sedang. Dia paling tinggi di lirik lagu tersebut. Suku katanya apa? Suku katanya yang mana coba? Sol, sol yang tanpa titik. Nah, di sini berarti ja. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Intinya kalian lihat per lirik tersebut yang paling rendah itu mana? Berarti kalau yang paling rendah itu kita cari yang urutan tadi, nada yang semakin ke kiri itu paling rendah, itu yang apa? Kalau yang tertinggi berarti yang semakin ke kanan, tapi dengan patokan yang tadi. Kalau ini kan tidak urut, nah otomatis kalian harus menelusuri satu persatu mana yang paling rendah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan ada latihan soal, jadi nanti kalian bisa semakin paham. Oke anak-anak, yang selanjutnya kita akan mengenal panjang pendek nada. Untuk mengetahui nada panjang dan nada pendek, kita dapat melihat tanda seperti contoh berikut. Di sini ada not angka mi dan fa, di atasnya terdapat garis. Nah, nada mi itu bernilai setengah, nada fa juga bernilai setengah ketukan karena ada tanda garis di atasnya. Kalau tidak ada tanda garisnya, contohnya seperti yang baris kedua ini, nada sol itu bernilai 1 ketukan. Kalau yang bawahnya di sini ada not angka fa dengan tanda titik, itu artinya 2 ketukan. Nada la dengan tambah 2 titik itu artinya 3 ketukan. Kalau yang paling terakhir di sini adalah nada re, ada tanda titiknya, tapi kemudian tanda titiknya itu di atasnya ada garis, berarti itu bernilai 2,5. Kalau yang nada mi itu bernilai setengah ketukan. Intinya kalau not angka itu berdiri sendiri itu bernilai 1. Kalau di atasnya ada garis itu berarti setengah. Kalau tidak ada garis tapi di sebelahnya ada tanda titik, itu artinya menambah 1 ketukan. Oke, kita belajar tempo lagu. Tempo lagu itu adalah cepat lambatnya suatu lagu atau nada dinyanyikan. Tempo dasar lagu itu dibagi menjadi 3. Di tema 1 ini kita akan mempelajari 3 tempo. Lambat atau largo, sedang atau moderato, cepat atau allegro. Mohon maaf ini terbalik penulisannya. Nah, tetapi nanti di tema-tema selanjutnya itu akan lebih banyak lagi istilah-istilah tempo. Yang penting kalian tahu dulu ini adalah 3 dasar tempo lagu. Silakan anak-anak bisa mempelajari kembali materi SPDP di LKS dan buku paket halaman ini. Dan latihan soalnya yang pertama, buka buku paket halaman 46, kerjakan nomor 25 sampai 28 saja. Yang kedua, tadi kan anak-anak sudah melihat nih video lagu menanam jagung dan serumpun padi. Yang selanjutnya silakan anak-anak mencoba bernyanyi lagu tersebut, memilih salah satu, silahkan mau yang mana. Setelah itu kirimkan melalui VN atau pesan suara. Oke anak-anak, selamat mencoba. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bu Rima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.